saya mau cerita. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 40 tahun, Rasulullah kemudian menerima wahyu di Gua Hira. Gua Hira ini kurang lebih 7 kilo dari kota Mekah. Naiklah Nabi ke Gua Hira, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk Nabi. Nah, pakai Nabi tak, dia peluk. Lalu Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi bersabda, "Saya tidak tahu membaca." Malaikat Jibril ulang lagi, "Iqra, baca." "Saya tidak tahu membaca." Jibril ketiga kalinya makin dipeluk sampai Nabi sesak napas, hampir tidak lagi bisa bernapas. Lalu Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi mengikuti, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq" sampai ayat kelima. Menggigil Nabi, Mekkei. Tahu Mekke toh? Tahu? Itu bahasa Perancisnya dingin. Oh, pulang Nabi, ketuk pintunya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku sayang." Dia buka pintu. "Wih, abangku sayang." Ini istri yang baik. Pulang suami, bukakan pintu, cipikan. Suami tak ji? Pernah dikasih gitu suami tak, Ibu? Pernah jadi. Kalau perlu kasih itu bekas gincu. Tempel Ibu, tahu ndak sedekahnya ibu-ibu kepada suami? Sedekahnya suami kepada ibu tiap hari. Bapak-bapak ini yang di luar, tahu ndak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba, ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suami tak, Ibu, kalau nak lupa suami tak, kasih ingat, "Pak, sedekah." Sini kau, aku sedekah kau. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekahi baru banyak osing. Mau disedekahi bau kalepanya, kariwil rambutna, kuning gigina. Nah, bila suami tak, jauh-jauh kau deh. Ya. Datang Nabi Khadijah. Lalu Nabi berkata, "Wahai istriku, dingin aku dong, menggigil kak, selimuti saya." Masya Allah. Bu, ku tanya ki dulu. Ini misalnya toh 3 hari 3 malam tidak ada suami tak, ditelepon tidak aktif HP-nya, dicari tidak tahu kemana, tiba-tiba datang menggigil. "Ibu, selimuti kak." Kira-kira kita selimuti, Bu? Oh, Ibu, kita selimuti? Tidak. Kali selimuti kak, langsung, "Dari mana kau?" Langsung diinterogasi. "Selimuti kak Ibu?" Langsung dia bilang, "Cik dak kau." Itu Khadijah, suaminya 3 hari 3 malam keluar, pulang kedinginan. "Wahai istriku, selimuti saya." Khadijah menjawab, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Maka hikmah pengajian pertama, Ibu, pulang ki pengajian ini, apapun nak perintahkan ki suami tak, selama tidak bertentangan agama, wajib Ibu ikuti. Saya ulang, apapun nak perintahkan ki suami tak, selama tidak bertentangan dengan agama, Ibu wajib mengikutinya. Dosa kalau tidak ikut. Tahu? Bu, pakai kau jilbab. Siap. Jangan yang sempi-sempi. Siap. Jangan yang pendek-pendek. Siap. Kalau Ibu tidak lakukan, bukan cuma dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada suaminya.
Nabi bilang suamita. Nabi bilang suamita, ibu, jangan kau terlalu tebal gencummu. Jangan kau cukur alismu. Jangan terlalu banyak make upmu. Saya tidak suka. Tapi ibu tetap lakukan. Maka ibu sepanjang jalan laknat Allah buat ibu. Ngerti? Nah, ini sekarang ibu-ibu banyak nalawan suaminya. Jelas? Kecuali, dengar, kecuali suamita na perintah yang bertentangan agama. Contoh, bu, jangan saya mau pakai jilbab deh. Jelek kau kuliah kalau pakai jilbab kok. Sudah mi, buka itu jilbabmu supaya kelihatan itu rambutmu yang berombak-ombak. Supaya kelihatan itu lehermu yang telu. Supaya kelihatan itu seksi badanmu. Maka suami seperti ini tidak wajib ditaati. Ya? Ibu, apa? Sudah mila. Tapi kau dulu belikan anu domeng. Mau kak berjudi. Maka perintah seperti ini tidak wajib diikuti. Tapi selama perintah itu menaati perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ibu berdosa ketika tidak mengikutinya. Contoh Nabi bilang suamita, jangan pernah keluar rumah, tidak boleh kau keluar rumah sebelum saya pulang dari kerja. Maka kalau ibu keluar, haram langkah-langkah kaki ibu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Dengar cerita. Halo ibu. Oh ibu. Bu. Sudah-sudah mi perisa itu dosta. Itu misen dos-dos kuenya. Nah lihat terus. Pacetong. Bu. Ada orang sakaratil maut ibunya. Malasa indokna. Sakit ibunya. Maka datanglah tetangganya memanggil anaknya. Bu, sakit imam tak. Pergi ke besui. Apa kata ibu ini? Minta maaf kak, kasihan. Mau sekali kak pergi besui. Tapi suamiku lagi keluar. Dia pesan saya, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Tidak datang. Sakaratil maut ibunya. Datang lagi tetangganya. Ibu, datang ke lihat mama tak kasihan. Sakaratil maut bi. Ini yang terakhir kalinya ibu lihat. Apa kata anaknya? Maafkan saya kasihan. Belum datang suamiku. Saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang. Saya dilarang keluar oleh suamiku. Meninggal ibunya. Datang lagi tetangganya. Ibu, meninggal mi mama tak kasihan. Pergi ke lihat yang terakhir kalinya. Tolong pergi ke lihat sebelum dimakamkan. Apa kata ini istri? Maafkan saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang dari medan perang dan saya dilarang keluar sebelum dia pulang. Dimakamkan. Selesai dimakamkan, tidak datang, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan tidak datang. Marah ini tetangganya, dia pergi lapor kepada Nabi. Dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku tega betul, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Saya datang panggil, besuk ibunya, dia tidak datang ya Rasul. Nabi lalu berkata, baik, kenapa bisa itu anak begitu? Kenapa bisa dia tidak datang? Lalu ini berkata, dia tidak datang karena dilarang suaminya keluar. Katanya suaminya pergi medan perang, lalu dipesan sama suaminya, jangan pernah keluar rumah sebelum saya pulang. Maka itu ibu tidak datang. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Masih ada ibu-ibu begini sekarang? Woi. Masih ada? Kasihan. Baru 10 menit pergi suaminya na telepon temannya datang nago. Cepat kok, tidak ada mi suamiku. Maka ibu-ibu saya heran. Di mana-mana masjid ramai majelis taklim. Di mana-mana ramai majelis-majelis taklim. Bahkan setiap masjid ada majelis taklimnya. Tapi anehnya, kenapa ibu-ibu sekarang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya? Demi Allah ibu,
Demi Allah, biar ibu salat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Kenapa bisa Ustaz? Kenapa bisa begitu? Tahu, ibu harus tahu. Kenapa? Karena kami suami yang tanggung ibu nanti di akhirat. Ketika ibu melanggar, ketika ibu bikin dosa, kami suami yang tanggung dosanya ibu sebagai kepala rumah tangga. Beda ibu-ibu. Ibu-ibu taat ibadah, rajin sholat, tutup aurat, Senin Kamis puasa. Suaminya tukang judi, suaminya koruptor, suaminya pemabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya tukang tipu, tapi istrinya soleha. Demi Allah, istrinya tetap masuk surga, suaminya dibakar di neraka, tidak ada hubungan. Maka ibu, jangan keluar rumah tanpa izin suami. Jangan lakukan apa-apa tanpa izin suami. Kenapa? Karena suami yang tanggung ibu nanti ketika di akhirat. Maka bersyukur ibu-ibu yang punya suami. Kenapa? Karena itulah nanti yang lindungi ketika di akhirat. Maka hargai suami tak. Jangan hina suami tak gara-gara dia miskin. Ini banyak ini istri kurang ajar sama suaminya. Mentang-mentang agatoi ko, ku taunya ko, nu lamar ka dulu di seperangka ala sholat. Ndak nu belikan nga rumah. Rumah lagi bapakku ini nu tampati. Kamu juga saja selalu nu belikan ko baju. Pensiun mako. Ndak ada gajinu. Istri seperti ini bu. Nah tunggu ko malaikat. Nah belender ko nanti. Yang ketawa serius kah ini?